Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Senang sekali bisa menyapa teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Firda Sukesi dengan NIM 241011200423. Saya adalah mahasiswi program studi S1 Akuntansi di Universitas Pamulang. Video ini saya buat khusus untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas materi yang sangat menarik dan krusial bagi dunia bisnis modern saat ini, yaitu materi pertemuan ke-12 Sistem Informasi Strategis. Pernahkah teman-teman berpikir, mengapa ada perusahaan yang bisa sangat mendominasi pasar, sementara perusahaan tradisional yang sudah lama berdiri justru perlahan kalah saing? Jawabannya terletak pada bagaimana mereka memanfaatkan teknologi secara strategis. Di video ini kita akan bedah semuanya dengan bahasa yang lebih santai dan mudah dipahami. Jadi pastikan tonton sampai habis ya. Pertama-tama kita masuk ke pembahasan paling mendasar. Apa sebenarnya sistem informasi strategis atau yang biasa disingkat dengan SIS? Jadi dalam dunia bisnis yang penuh persaingan ketat, teknologi informasi itu tidak lagi cuma dipakai untuk mendukung kegiatan operasional harian saja, seperti sekedar mencatat transaksi atau mengetik laporan. Lebih dari itu, SIS adalah sistem yang dirancang untuk membantu organisasi dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi bisnis demi mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang. Menurut para ahli terkenal, Louden dan Louden, SIS digunakan untuk mendukung atau membentuk strategi kompetitif perusahaan secara langsung agar bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Sedangkan Romney dan Steinbart menambahkan bahwa SIS bukan sekedar teknologi otomatisasi, melainkan sistem yang terintegrasi dengan visi dan misi perusahaan. Tujuannya adalah meningkatkan nilai bisnis secara strategis melalui inovasi, diferensiasi produk, serta efisiensi operasional dan pengetahuan pasar. Jadi, sistem ini sangat menentukan kesuksesan pertumbuhan perusahaan di era digital. Lalu, apa peran nyata dari sistem ini sampai-sampai dianggap sebagai penentu posisi unggul di pasar? Berdasarkan teori dari Maracas, ada beberapa strategi penting yang ditawarkan oleh SIS untuk membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif. Pertama yaitu inovasi produk dan layanan. SIS memungkinkan perusahaan untuk berinovasi menciptakan barang dan jasa baru yang lebih unggul atau berbeda dari pesaing menggunakan teknologi seperti big data dan analitik. Yang kedua yaitu efisiensi operasional. Melalui implementasi SIS, perusahaan dapat mengoptimalkan proses bisnis, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. SIS memungkinkan perusahaan membedakan produknya dari produk pesaing melalui penggunaan teknologi informasi yang unik. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan lebih cepat. SIS menyediakan akses real-time ke informasi pasar, data keuangan, dan tren industri, sehingga manajer bisa mengambil keputusan strategis berbasis data secara cepat dan tepat. Supaya penjelasan tadi lebih tergambar secara nyata, mari kita lihat dua contoh penerapan strategis ini di industri umum yang sering kita jumpai sehari-hari. Contoh pertama, mari kita bayangkan sebuah platform belanja online nasional. Platform ini menerapkan sistem canggih untuk melacak pola dan preferensi pembelian pelanggannya. Ketika sistem mendeteksi barang apa saja yang sering kita cari, sistem secara otomatis memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi di halaman utama kita. Pendekatan yang ditargetkan ini berhasil menciptakan basis pelanggan yang loyal dan mendorong pertumbuhan pendapatan tanpa perlu perang harga. Contoh kedua, mari kita lihat pada perusahaan penyedia layanan.
Transportasi berbasis aplikasi. Mereka memanfaatkan pengelolaan data dan algoritma waktu nyata untuk mengoptimalkan rute perjalanan dan menentukan tarif secara fleksibel berdasarkan tingkat permintaan saat itu juga. Sistem ini membuat mereka mampu menyediakan layanan yang jauh lebih cepat dan lebih hemat biaya dibandingkan model transportasi konvensional. Nah, untuk memahami bagaimana sistem informasi strategis membantu perusahaan menghadapi kekuatan pasar, Michael Porter memperkenalkan teori manajemen yang sangat terkenal, yaitu model 5 kekuatan Porter. Mari kita bahas bagaimana SIS merespon kelima kekuatan ini. Yang pertama yaitu ancaman pendatang baru. SIS membantu perusahaan menciptakan hambatan masuk yang tinggi, misalnya dengan membangun jaringan distribusi digital yang kuat atau inovasi teknologi yang sulit ditiru pemain baru. Dan yang kedua yaitu daya tawar pemasok. SIS memungkinkan perusahaan mengelola hubungan dengan pemasok secara efektif dan melacak kinerja mereka, sehingga kita bisa menegosiasikan harga bahan. Dan yang ketiga yaitu daya tawar pembeli. Dengan menganalisasikan data preferensi pelanggan, kita bisa memberikan pelayanan yang personal, sehingga loyalitas mereka meningkat dan tidak mudah berpindah ke tempat lain. Yang keempat, ancaman produk substitusi. Melalui pemantauan tren pasar secara berkala di dalam sistem, perusahaan bisa terus memperkuat diferensiasi produk agar tidak mudah digantikan oleh produk alternatif. Yang kelima yaitu persaingan di antara para pesaing. SIS memberikan otomatisasi proses bisnis dan manajemen inventaris yang baik sehingga perusahaan bisa merespon perubahan pasar jauh lebih cepat dan efisien daripada kompetitor. Sekarang kita masuk membahas mengenai jenis-jenis sistem informasi strategis yang sering diimplementasikan dalam organisasi bisnis menurut klasifikasi London dan London. Dua jenis pertamanya adalah ERP dan CRM. Yang pertama yaitu adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. Ini adalah sistem terintegrasi yang mengelola seluruh proses bisnis inti dalam perusahaan, mulai dari akuntansi, pengadaan produk, hingga manajemen sumber daya manusia ke dalam satu platform. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur menggunakan ERP untuk melacak tingkat inventaris bahan baku secara real-time. Jika bahan baku di gudang menipis, sistem otomatis memberitahu bagian pengadaan untuk memesan kembali, sehingga proses produksi di pabrik tidak pernah macet. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah Customer Relationship Management atau CRM. Sistem ini berfokus pada pengelolaan interaksi perusahaan dengan pelanggan saat ini maupun potensial. Contohnya, jika sistem CRM mendeteksi adanya tren kenaikan keluhan konsumen mengenai kualitas suatu barang, manajemen bisa mendeteksi masalah tersebut dengan cepat dan langsung mengambil tindakan perbaikan sebelum masalahnya membesar, sehingga nama baik perusahaan tetap aman dan terjaga. Jenis sistem informasi strategis berikutnya yang juga sangat vital bagi perusahaan adalah SCM dan BI. Yang pertama yaitu Supply Chain Management atau SCM. SCM digunakan untuk mengelola aliran barang, informasi, dan uang di sepanjang rantai pasokan dari pemasok hingga ke konsumen akhir secara responsif. Contohnya, sebuah jaringan toko retail pakaian menggunakan SCM untuk melacak persediaan di setiap tahap. Jika suatu model pakaian sangat laku di cabang kota A, tapi menumpuk di cabang kota B, sistem akan merekomendasikan pengalihan alokasi stok ke kota A berdasarkan data permintaan waktu nyata. Hal ini mencegah kelebihan stok sekaligus memaksimalkan omset penjualan. Yang kedua yaitu adalah Business Intelligence atau BI. BI adalah sistem yang menyediakan analisis data mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih cerdas. Manajemen perusahaan, contohnya menggunakan BI untuk menganalisis data penjualan historis dan demografi konsumen.
Dari sana mereka bisa memetakan produk apa saja yang paling populer di kelompok usia tertentu, sehingga perusahaan bisa mengoptimalkan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Meskipun menawarkan keuntungan dan manfaat yang luar biasa besar, mengimplementasikan SIS di dalam organisasi atau perusahaan juga menghadapi sejumlah tantangan nyata. Menurut Reynolds, beberapa tantangan utamanya meliputi: yang pertama yaitu biaya implementasi. Mengembangkan SIS membutuhkan investasi dana yang besar untuk pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, dan biaya pelatihan karyawan. Yang kedua yaitu kompleksitas teknologi. Proses mengintegrasikan berbagai sistem yang berbeda seperti IRP, SCM, dan CRM menjadi satu kesatuan yang selaras itu sangat rumit secara teknis. Yang ketiga, manajemen perubahan. Ini adalah faktor manusianya. Seringkali muncul resistensi atau penolakan dari karyawan yang sudah bertahun-tahun terbiasa dengan proses bisnis manual atau sistem lama. Oleh karena itu, program edukasi dan strategis manajemen perubahan sangat penting untuk memastikan transisi berjalan dengan lancar. Yang keempat yaitu adalah keamanan data. Karena SIS mengelola data sensitif perusahaan dan data pribadi pelanggan, sistem ini wajib dilindungi dengan kebijakan keamanan yang ketat, seperti enkripsi dan kontrol akses agar terhindar dari ancaman siber dan kebocoran data. Sebagai kesimpulan dari materi bab 12 ini, sistem informasi strategis memegang peran yang sangat penting dalam mendukung perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui inovasi, efisiensi, dan operasional, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat. Di tengah lanskap pasar global yang terus berubah dengan cepat, memiliki sisi yang kuat sangat penting bagi perusahaan yang ingin tetap berada di depan dalam persaingan dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Walaupun proses implementasinya menghadapi tantangan seperti biaya tinggi, kompleksitas teknologi, dan resistensi perubahan, semua itu bisa diatasi dengan perencanaan yang matang serta komitmen penuh dari manajemen. Dengan begitu, SIS akan menjadi alat yang sangat berharga untuk kesuksesan bisnis jangka panjang. Sekian presentasi dari saya mengenai sistem informasi strategis. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih banyak atas perhatian dosen pengampu dan teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.